Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 180213254 068. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan di MI Nurul Hidayah kelas 6 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila atau PKN dengan materi atau tema gotong royong peduli lingkungan sekitar. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Tangannya diangkat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ihda'i kalimatillah. Sekarang saya absen dulu ya. Ahmad Muhibbul Adnan. Anugrah Asifa Sifati. Hadirah. Indah Hadirah. Muhammad Reza Ansori. Hadir. Muhammad Ilham. Hadir. Muhammad Yasin. Hadir. Nur Fatihah. Hadirah. Rizky Al-Farisi. Sofa. Oh, ini yang sakit ya? Ya. Saratul Jinan. Hadirah. Siti Hotijah. Hadirah. Wildan. Hadir. Nadifah. Hadirah. Akifah. Hadirah. Hatibah Zahra. Hadirah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau di kelas ini ada kesepakatan. Pertama, saling menghargai antar teman dan guru. Yang kedua, tidak boleh ribut, tidak boleh ngobrol sendiri. Yang ketiga, harus tertib mengikuti pembelajaran. Harus siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negeri kita dan juga sebagai bentuk cinta kita kepada negeri kita.
Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, belajar apa yuk? Minggu kemarin kita belajar tentang letak provinsi tempat tinggalku di wilayah NKRI. Coba saya tanya dulu nih. Apa nama provinsi kita? Jawa Timur. Bagus. Terus, apa nama ibu kota provinsi kita? Surabaya. Bagus, tepuk tangan. Nah, sekarang kita yang akan dipelajari hari ini adalah tentang materi gotong royong peduli lingkungan ya. Saya mau bertanya dulu nih. Coba lihat nih. Itu gambar apa? Lagi apa tuh? Lagi kerja sama kan? Kerja bakti? Lingkungan mana itu? Lingkungan sekolah apa lingkungan rumah? Lingkungan sekolah ya? Lanjut lagi. Coba lihat gambar yang kedua itu. Apa itu? Gambar apa? Dengan cara apa itu? Buang sampah atau barang bekas ya? Dibuang ke tempat. Ya, tidak boleh sembarangan kalau buang sampah. Lanjut lagi. Itu apa? Yang gambar ketiga. Mendaur ulang barang bekas kan ya? Yang awalnya kayak gini mau dibuang lalu dibikin yang bagus kayak itu, didaur ulang ya? Nah, jadi materi hari ini kita akan mempelajari tentang gotong royong peduli lingkungan. Tujuan dari pembelajaran pagi ini adalah ada dua. Yang pertama, Menunjukkan sikap peduli lingkungan melalui kegiatan gotong royong serta dapat mengurangi sikap lingkungan sekitar menjadi lebih baik. bagus. Menunjukkan sikap peduli lingkungan melalui kegiatan gotong royong serta dapat mengkondisikan lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Itu tujuan kita, pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian yang kedua apa itu? Bagus. Jadi yang kedua itu merancang dan melaksanakan proyek sederhana peduli lingkungan dengan cara bagaimana? Dengan cara daur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Bagus. Lanjut ya untuk kegiatan. Untuk pembelajaran hari ini kalian akan mengamati video. Silakan amati video ini. Amati dengan cermat dan pahami. Halo teman teacher, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting menurut ibunya kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila pilar ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berapa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa
berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, hubungan kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan mengumpulkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan menjadi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa membantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Hai, setelah kalian mengamati video itu, apa yang kalian tangkap? Apa gotong royong itu? Gotong artinya kerja, royong artinya kerja sama. Jadi gotong royong itu adalah kerja sama. Di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan sekolah kita dapat membiasakan sikap gotong royong itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana katanya tadi? Dengan cara piket kelas, menyapu di kelas ya? Anak kerja bakti di sekolah ya? Buang sampah pada tempatnya itu kalau di lingkungan sekolah. Kalau contoh kebiasaan di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga kita, contohnya seperti apa? Membantu ibu masak. Lagi? Mencuci baju. Lagi apa? Mengepel. Jadi apa manfaat dari gotong royong? Manfaat dari gotong royong itu pekerjaan jadi mudah, kemudian kepedulian kepada sesama, saling tolong menolong ya. Kemudian meringankan pekerjaan, membersihkan lingkungan jadi bersih, lingkungan jadi bersih, lingkungan jadi indah ya. Membuat lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan di rumah menjadi bersih. Kemudian kalian akan mengamati video yang kedua ya. Selanjutnya. Oke, ayo belajar mengolah sampah dengan mudah. Pelajaran pertama, pilah sampah sesuai jenisnya. Sampah ini dapat dipilah menggunakan cara seperti ini. Untuk sampah organik akan dibuang menjadi satu buang sampah. Lalu untuk sampah anorganik akan dipisah menjadi 3 jenis, yaitu kertas, plastik, dan keras dalam wadah yang berbeda. Pelajaran kedua, menempel kembali barang dengan fungsi yang sama atau berbeda yang masih dapat dipakai tanpa harus dibuang. Botol bekas dari minuman kesukaan kalian dapat dimanfaatkan sebagai vas untuk buang ikan loh. Dapat lebih menarik jika bisa melewati. Mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi
organik yang seperti kertas, kemudian yang keras-keras seperti kaleng, kemudian apa itu lagi? Botol plastik ya. Itu meskipun sampah tidak hanya untuk dibuang, namun kita bisa mengolah dan mendaur ulang kembali menjadi barang yang lebih bagus lagi dan bisa digunakan seperti itu. Jadi meskipun itu hanyalah sampah, namun kita bisa mendaur ulang kembali. Saya akan membagi tugas kepada kalian, yaitu dengan memberi tugas proyek, yaitu mendaur ulang barang bekas itu menjadi barang yang bermanfaat dan bisa digunakan kembali. Bahkan itu lebih indah. Sekarang silakan bagi kelompok menjadi 3. Ya. Kelompok pertama Jina, Fatihah, Akifah dan Ida. Kelompok kedua Ilham, Reza, kemudian Novi dan Siva dan Ina. Kelompok 3 Indah, Khadijah, kemudian Fatim, Yasin dan Adnan. Sekarang akan membuat proyek. Silakan keluarkan apa saja barang-barang yang mau kalian buat ya, yaitu mendaur ulang barang bekas. Saya kasih LKPD. Ini LKPD-nya. Gimana Nana? Sudah siap? Mau dipresentasikan hasil karyanya? Ya. Sebelum kita memulai mempresentasikan hasil karya atau proyek kalian, agar kita lebih semangat lagi, ayo kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, kita akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil dari proyek kalian. Sekarang silakan maju ke depan, kelompok pertama dulu. Alat dan bahan yang diperlukan: kardus bekas, kertas karton, gunting, dan bertip. Manfaat barang bekas yang telah dibuat untuk celengan: mengurangi sampah, untuk menabung, untuk memperindah lingkungan. Lanjut, kelompok 2 ya. Ya. Silakan maju ke depan dan bawa hasil proyeknya. Alat dan bahan yang digunakan: botol bekas, gunting, cat, dan bunga. Produk yang akan dibuat: botol bekas menjadi pot bunga yang sangat cantik. Manfaat alat bekas yang telah dibuat: memperindah lingkungan, untuk menghias tanaman. Gimana Nana? Hasil karya dari kelompok 2 bagus apa tidak? Kasih tepukan. Lanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Alat dan bahan yang diperlukan: kaleng bekas, gunting, kain vanilin, paper, lem bekas. Produk yang akan dibuat dari barang bekas: kaleng bekas menjadi tempat alat tulis. Manfaat barang bekas yang telah dibuat: dapat dibuat tempat alat tulis dan mengurangi sampah. Nama anggota kelompok: Indah, Ijah, Fatim, Yasin, Adnan. Alhamdulillah hasil karyanya. Nah, anak-anak bagus semua, mulai dari kardus bekas menjadi apa itu? Celengan sederhana tapi unik sih, bagus. Kemudian ya ini kelompok 2. Apa itu? Botol bekas menjadi apa itu? Pot tanaman, cantik tidak?
rasa kepedulian. Itulah gotong royong. Lanjut. Apa manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong adalah bisa mengurangi pekerjaan jadi menumbuhkan rasa kebersamaan, memiliki rasa kepeduli, antar sesama. Baik, selanjutnya saya akan memberi tes soal pada per individu untuk menguji hasil dari tujuan pembelajaran hari ini. Siap? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit, cukup? Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi dengan hasil kerja keras kalian hari ini. Ketika kita berbicara gotong royong itu dapat memberi pelajaran bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mencintai terhadap ciptaan Allah. Dan juga dengan gotong royong itu pula dapat memberi pelajaran bagi kita untuk mencintai terhadap sesama. Dengan cara bagaimana? Saling tolong, saling membantu, dan antar sesama. Kemudian juga gotong royong juga dapat melatih dan memberi pelajaran kepada kita untuk mencintai lingkungan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merawat, menjaga bumi ini dengan bersih. Sehingga bagaimana? Jika kita cinta lingkungan, insya Allah semuanya akan bersih, aman, dan hidup kita akan nyaman dan bersih. Pada minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang gotong royong di berbagai daerah, ya.